Bisa ditarik benang merah. Ada orkestrasi yang dibuat oleh Pak JK ini, lalu disambut para parpol koalisi perubahan untuk mengadakan paduan suara kompak ini, untuk membuat persepsi masyarakat kalau presiden melakukan kesalahan. Ben, ora apa-apa ini upaya konyol ini. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngobrol, ngopini politik, ngobrolin politik. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan selamat kepada anak bangsa yang sekarang lagi berjuang di SEA Games Kamboja. Wah, selamat juga tuh pada tim sepak bola yang sapu bersih 3 lawannya, tinggal dengan tuan rumah ini. Semoga menang ya. Ini kembali pada ngerasani tentang pilpres ini lah. Nah ini jangankan pilpres. Nah pendaftaran bakal capres saja baru mulai dibuka 1 September mendatang. Wah masih ada waktu ini. Tapi koalisi perubahan ini loh, kok sudah ngepel dengan bayang-bayangnya Pak Jokowi. Nopo ini? Ini lucu juga mereka ini. Lah kok takut banget sih sama Pak Jokowi ini? Padahal kan ada ribuan alasan untuk tidak takut pada beliau. Nah kan beliau itu tidak punya partai. Tidak punya loh Pak Jokowi itu partai. Pekerjaannya sebelum jadi presiden kan ya cuma tukang kayu, pengusaha mebel gitu loh. Orangnya kecil, cenderung kerempeng gitu loh. Pak Jokowi itu loh. Kok ya ditakuti loh. Jabatannya ya pasti berakhir tahun 2024 ini. Nah, selama jadi presiden juga tidak pernah melaporkan siapapun yang menyebabkan terlapor di penjara. Dengan rendah hati Pak Jokowi itu, wis ben aku rapopo, jelek-lek ya rapopo gitu. Lah hanya karena Pak Jokowi itu mengundang parpol pendukung pemerintah di istana kemarin itu, parpol koalisi perubahan kayak paduan suara gitu, kompak gitu, menuding macam-macam soal pertemuan itu. Lah pemandunya, dirigennya itu siapa lagi kalau bukan Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden 2 kali. Ya, mereka tuduhannya itu macam-macam. Kata Pak JK, presiden itu harusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Loh, ini lah mengundang partai untuk ngobrol-ngobrol ngopi apa yang nggak boleh loh Pak? Ya harusnya nggak apa-apa itu loh. Lah ini mohon maaf loh Pak JK ini, memangnya ada aturan yang melarang presiden mengundang parpol ke istana? Nggak ada larangannya. Pak Jokowi itu tidak punya jabatan di parpol, jadi tidak mungkin mengatur parpol patuh pada arahannya. Ya sekedar ngobrol santai, jumpa darat dan ngopi-ngopi itu. Nah, ke PDIP saja, Pak Jokowi nggak punya kok hak apa-apa kok. Loh iya itu, kemarin waktu PDIP mengusulkan Pak Ganjar, memangnya itu kemauan Pak Jokowi? Ya bukanlah, itu kewenangan Ketua Umum Mbak Megawati Soekarno Putri setelah mempertimbangkan banyak hal. Nah Pak JK minta Pak Jokowi mencontoh Bu Mega dan Pak SBY saat jadi presiden. Ya saya sih maklum kalau Pak JK lupa apa yang sudah terjadi saat masa jabatan Bu Mega dan Pak SBY jelang berakhirnya itu. Nah, konsolidasi dalam menyiapkan calon penggantinya itu sering sebenarnya. Nah, itu Mas Anas Ubaningrum dalam tweetnya itu mengakui hal itu. Iya, ya sama saja itu. Nah, malah kata Mas Anas, Pak SBY melakukan pertemuan beberapa kali loh. Dan PKS sempat tidak diundang waktu itu, pernah nggak diundang tuh. PKS itu sejatinya tidak disukai.
Ini maaf loh, ini kayaknya menurut Begawan begitu gitu loh. Nah, apa Pak JK lupa juga? Mas Anas itu dari KPU langsung masuk Demokrat. Loh, memangnya tidak ada kaitannya dengan kemenangan Pak SBY waktu itu? Kalau tidak ikut terlalu dalam, ya enggak, katanya lebih demokratis. Ya enggak seperti itu lah. Setelah Pak JK bersuara, berpendapat, kayak di komando itu, perwakilan partai dari koalisi perubahan ikut-ikutan keberatan, melu-melu itu. Dirijennya ngomong, paduan suaranya bernyanyi, sepertinya kayak gitulah. Lah Pak Surya Paloh berharap ini presiden tidak atau jangan mengendorse bakal capres tertentu. Pak Surya menyampaikan hal itu pada Menko Marves itu, Maritim dan Investasi itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya katanya kalau mengendorse bakal capres tertentu itu, situasinya jadi tidak berimbang. Presiden berpihak pada calon tertentu, katanya Pak Surya Paloh khawatir mentopak Pak ini. Pak Surya ini gimana? Sebagai negara demokratis, bebas saja. Orang mau mendukung siapa saja, boleh-boleh saja. Kecuali kalau Pak Jokowi itu TNI, atau Polri aktif, atau seorang hakim, atau pegawai negeri, ASN, atau orang yang oleh undang-undang memang disebutkan harus netral, itu nggak boleh. Pak Jokowi kan boleh-boleh saja. Ya apa Pak Surya bisa menyebut? Pasal berapa coba? Dan undang-undang apa, nomor berapa yang melarang presiden harus netral pada pilpres. Lah di mana beliau jabatannya sudah berakhir nanti ya? Ada enggak? Kalau ada tolong deh ini sebutkan ini, mungkin mau Begawan yang lupa atau gimana. Ketua partai kok gitu ya ngomongnya. Harusnya kok berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Jadi jangan membingungkan masyarakat, Pak. Ini masyarakat jadi bingung ini. Melarang-larang itu. Lalu wakil PKS bilang juga itu, berharap Pak Presiden bersikap netral sehingga bakal capres bisa berkompetisi dengan situasi yang kondusif. Pak Sohibul Iman itu ya, yang bicara seperti itu. Coba deh Pak Sohibul sampaikan ini, indikator netralitas dan tidak netral itu yang bagaimana? Ini supaya masyarakat paham ini, supaya jadi cerdas ini. Jadi piye dong netral sama tidak netral ini. Seperti biasa ini. Ini PKS ini pura-pura lupa ya, apa pura-pura nggak tahu itu. Kalau presiden terpilih itu yang ngusung parpol. Apapun pasti berhubungan baik dengan parpol bersangkutan. Lah ora jokaan itu terus berkomunikasi itu. Nah ini contohnya. Contohnya ya Pak Anies sendiri, waktu jadi gubernur DKI. Ini saya Begawan itu cuma memberikan hal lain supaya menjadi pemahaman itu loh. Waktu Pak Anies jadi gubernur DKI, apa pernah hadir dalam acara DPD PDIP Jakarta? Loh, apa pernah datang ke DPD Golkar Jakarta? Ya kan enggak kan? Datangnya mesti ke PKS, atau mungkin ke Gerindra. Atau bertemu Pak Prabowo saja. Apa itu? Ya cek aja itu. Ya seperti itulah. Dokumennya banyak itu, jejak rekamnya banyak itu, tinggalannya medsos itu banyak. Monggo Pak Sohibul bisa mencek itu. Wah, sepertinya asal bicara aja lah. Ini sementara ini dari Demokrat yang bersuara tentang hal ini Bung Andi Arief. Wah, mantan PRD dulunya. Kata Bung Arief, istana itu tempat presiden memimpin para bawahannya. Dan ketua umum parpol bukan bawahannya. Ayo wis ngerti Pak. Ngerti Mas. Katanya tidak etis mempertontonkan itu pada publik. Ini bener nih. Bener pendapat Bung Andi ini bener nih. Ingat loh pada 8 Juli 2005 di Istana Bogor dan tanggal 24 November 2011 di Istana Cipanas digunakan untuk apa? Ayo. Diingat-ingat dulu. Bagi teman-teman yang lupa ini saya ingatkan ya. Tanggal di mana Mas AHY dan Mas Ibas nikah.
Tempatnya di istana loh. Iya, ini dari 7 presiden Indonesia hanya Pak SBY yang memakai istana negara untuk menikahkan anaknya. Ini cuma sekedar mengingatkan aja ini, kawan, maaf ya Pak SBY. Ayo Bung Andi. Lebih tidak etis mana coba? Kalau Pak Jokowi mengundang pemimpin parpol, itu masih dalam kerangka membahas masa depan bangsa dan negara ini. Loh, iya. Lah kalau buat pernikahan, lah itu kan kepentingan pribadi atau kepentingannya keluarga aja. Loh, kan bukan kepentingan bangsa nih. Ayo, coba jawab, Bung Arif. Jangan diam aja, jangan asal ngomong kritik aja ini. Ini menutup begawan loh ini, supaya jadi kan nggak lupa. Nah, ini sekaligus menjawab tudingan pendukung Pak Anies, yakni Pak Denny Indrayana. Ini soalnya Pak Denny ya ikut-ikutan bilang ini, ikut-ikutan nimbrung ya, katanya gatel. Pengen ngomong juga ini. Dalam hal ini cawe-cawe Pilpres 2024. Nah, katanya ini masuk pelanggaran konstitusi. Ini Om Begawan ini jadi ketawa nih. Kok pelanggar konstitusi terus dasarnya apa itu? Saya tahu nih arah komentarnya Pak Denny Indrayana, saya tahu nih. Kalau diperkarakan di depan hukum, Pak Denny pasti melarikan ke urusan intervensi presiden pada penyelenggaraan Pilpres. Ini mesti gitu ini. Tapi kalau soal mengendorse bakal capres, mengadakan pertemuan parpol pendukung pemerintah, lah tidak ada dasarnya pelanggarannya di mana nih? Dan memang tidak ada peraturan yang ditabrak. Jenengan aneh loh. Cara mereka bermain politik ya memang begitu. Wah, parah inilah. Bisa ditarik benang merah. Ada orkestrasi yang dibuat oleh Pak JK ini, lalu disambut para parpol koalisi perubahan untuk mengadakan paduan suara kompak ini, untuk membuat persepsi masyarakat kalau presiden melakukan kesalahan. Ben, apa-apa ini upaya konyol ini, dan tak berdasar sama sekali. Orang dasar ini, sampai akhirnya Pak Jokowi perlu menjelaskan posisinya itu. Oh iya nih Pak Jokowi, dia pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya kalau nanti terjadi kritikan atau pertanyaan yang menyangkut pautkan dengan mengundang pimpinan-pimpinan parpol itu. Ya, kata Pak Jokowi, beliau hanya mengundang saja, berbincang tentang pelayanan persiapan Pilpres. Ya apa sebagai presiden, karena beliau pejabat publik dan pejabat politik. Urusan capres itu urusan partai politik. Tapi urusan penyelenggaraan pemilu kan presiden kan juga harus mengetahui ini. Buktinya Pak Jokowi mendorong tokoh politik untuk jadi capres. Dan bukan hanya satu nama. Semua oleh Pak Jokowi didorong. Nah itu ada Pak Sandiaga Uno. Wow, tenanan itu. Pak Jokowi dorongnya itu. Apalagi Pak Prabowo malah mengatakan sekarang saatnya Pak Prabowo. Ingat nggak itu? Harusnya panjenengan ingat ini. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Ganjar Pranowo. Nah ini Pak Ganjar Pranowo ini yang kelihatannya paling dekat dengan Pak Jokowi. Yaitu lumrah satu partai. Nah Pak Yusril Issa Mahendra itu juga di-endorse oleh Pak Jokowi. Jangan salah, ada Pak Erlangga Hartarto. Nah kalau toh nama Pak Anies tidak disebut, ya karena Pak Anies tidak pernah bertemu dengan Pak Jokowi setelah jadi gubernur. Ini menurut pendapat Om Begawan loh, pernah itu Pak Anies ketemu Pak Jokowi, biar jadi gubernur yang hilang. Nah kan Pak Jokowi mengendorse waktu bertemu dengan tokoh-tokoh itu. Nah, ketemu lalu didorong, itu biasa. Karena itulah karakternya Pak Jokowi yang benar-benar menginginkan negara ini dipimpin oleh orang-orang yang berkualitas. Itu tanda kalau kekuatan Pak Jokowi di mata rakyat masih sangat tinggi. Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia.
Jadi semua perkataan, semua pendapat Pak Jokowi masih banyak pendukungnya. Makanya di pikiran panjenengan itu, beliau masih sangat berpengaruh, terutama untuk meraih suara di Pilpres tahun 2024. Nah, jika nama Pak Anies tidak pernah disebut Pak Jokowi, berarti tidak ada peluang bisa bersaing dengan yang lainnya. Ini menurut Om Begawan loh ini. Nah, kalau memang sadar diri, bakal kalah. Ya sudah, menyerah aja lah. Sekali lagi lemparkan handuk. Ya udah, sampai ketemu aja di lain kesempatan pada ngobrol-ngobrol berikutnya. Salam Begawan.